Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Widyaningsih dari Prodi PGMI. Di sini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Pengaruh kondisi geografis di Indonesia sebagai negara maritim dan pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Oleh karena itu, mayoritas penduduknya bekerja di pesisir pantai atau laut. Bisa dilihat gambarnya betapa luasnya perairan yang ada di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir biasanya bekerja sebagai petani kelapa, petani mutiara, pembudidaya mutiara, nelayan, dan petani garam. Pemilihan pekerjaan juga dipengaruhi oleh potensi alam. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, kondisi geografis negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya diakibatkan karena adanya kegiatan jual beli di masyarakat, hingga terjadi percampuran budaya dari Indonesia dan luar Indonesia, dan berdampak pada munculnya budaya positif dan budaya negatif. Adanya pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat menyebabkan adanya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat, dan pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Dampak negatifnya yaitu hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar, dan munculnya budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dilihat dari keragaman suku bangsa, bahasa daerah yang beragam, keragaman pakaian adat, keragaman rumah adat, keragaman senjata tradisional, dan keragaman alat musik tradisional. Berikut ini adalah contoh keragaman suku bangsa di Indonesia. Keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan budaya di Indonesia. Contohnya, suku bangsa di Indonesia yaitu suku Aceh, suku Minangkabau, suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Tengget, suku Dayak, suku Bugis, suku Asmat, dan masih banyak lagi suku bangsa yang lainnya. Indonesia juga mempunyai keragaman bahasa daerah, contohnya bahasa Tengger, bahasa Betawi, bahasa Baduy, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Batak. Selain itu, Indonesia juga mempunyai pakaian adat yang bisa dipakai di acara tertentu, misalnya acara pernikahan, acara penyambutan tamu, dan lain sebagainya. Suku bangsa Indonesia juga mempunyai keragaman senjata tradisional Indonesia dan juga keragaman alat musik Indonesia yang biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat. Suku bangsa Indonesia juga mempunyai keragaman rumah adat yang merupakan rumah asli penduduk. Rumah adat di Indonesia itu sangatlah beragam. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Berikut ada beberapa bandara udara yang terkenal antara lain: yang pertama Sultan Iskandar Muda, yang kedua Adi Sucipto, yang ketiga Soekarno-Hatta, yang keempat Ngurah Rai, yang kelima Sentani. Berikut juga ada beberapa pelabuhan yang terkenal di Indonesia antara lain Belawan, Bakauheni, Merak, Tanjung Perak, dan Gili Manuk. Sekian pembelajaran tema 1 subtema 3 lingkungan dan manfaatnya untuk muatan IPS. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan berhenti belajar dan berkarya. Semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.